Berjumpa di film sini, Free ini saya akan membahas inilah kisah lengkap dari klan Shimotsuki yang ada di Wano Kuni dan semua hubungannya dengan Babang Zorojuro. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Setelah pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini nih kita akan bahas suatu klan yang masih sangat misterius sekali, tapi benar-benar membuat penasaran yang sangat mendalam. Karena dia berhubungan dengan babang kita semua, yaitu Babang Zorojuro. Serta karena banyak juga nih yang request, Bang coba dong bahas tentang klan Shimotsuki ini, karena banyak banget disinggung akhir-akhir ini. Plus permasalahan keturunan juga yang udah saya bahas di video ini, jadi setelah riset yang cukup panjang sekali, ya sekitar 1 jam, bentar ya. Gadeng, ya setelah cukup lama lah mencari tahu apa aja faktor-faktor yang bisa membahas tentang klan Shimotsuki ini. Di sini akan saya jabarkan dari dahulu sekali, dari awal mula sampai ke saat ini, beserta beberapa teori menarik juga. Yang seperti biasalah, jangan lupa untuk like dulu video ini untuk meningkatkan YouTube algoritmanya. Anjos! Oke, kita akan intro dikit dari perkataan Luffy kepada Zoro di awal banget. Bahwa apakah kau anak yang tersesat? Dan ini akan mengiringi kita sampai akhir dari video ini. Nah, perkataan di mana Zoro yang sangat identik dengan Shimotsuki Orochimaru ini, makanya langsung banyak yang menghubungkannya jika dia adalah anaknya. Maka sebelum kita masuk ke backstory dari Zoro, kita akan berasumsi dulu alias mindset kita disamakan dulu ya, bahwa Zoro ini adalah putra dari Orochimaru. Ingat, ini masih asumsi dulu. Serta beberapa disclaimer juga nih yang perlu kalian perhatikan. Momen Zoro yang dia menantang Dojo itu hanya ada di anime saja, alias itu tidak canon ceritanya. Karena di manga diawali ketika Zoro dikalahkan oleh Kuina langsung. Dan kita akan mulai dari awal kelahiran Roronoa Zoro yang dikatakan atau fakta daripada langsung jika Zoro sendiri terlahir di East Blue. Dimana ini adalah jawaban Oda di sebuah SBS ketika ada yang bertanya, dari mana aja sih tempat kelahiran dari kru topi jerami ini? Dan 4 diantaranya berasal dari Ace Blue, Luffy, Zoro, Nami, dan juga Usopp. Dimana sisanya bisa kalian lihat sendiri lah ya. Jadi untuk memulai alur atau timeline, kita akan mulai dari Shimotsuki Kozaburola yang menemukan desa Shimotsuki ini. Yaitu desa tempat Zoro tumbuh dan itu pun dikatakan 55 tahun yang lalu setelah dia keluar dari Wano Kuni secara ilegal. Dimana sebelum itu dialah orang yang menempa Enma seperti tepat perkataan Hitetsu juga. Ia adalah ayah dari guru Zoro di dojonya, yaitu Shimotsuki Kaushiro dan kakek dari Kuina. Dimana satu hal penting di sini adalah bahwa Kuina pun merupakan klan Shimotsuki. Oh iya, saya mau mengingatkan kembali juga nih, momen ketika Zoro salting saat Kuina memegang dadanya, itu hanya ada di anime saja ya. Jadi momen tersebut sebenarnya ada di manga juga, tapi fokusnya ke arah kedewasaan juga atau gender lah antara pria dan wanita, bukan hal yang perlu membuat Zoro merah atau panik seperti itu. Serta satu hal penting juga yang lain adalah desa Shimotsuki ini terletak berdekatan dengan kerajaan Goa tempat Luffy tumbuh. Karena kita melihat panel dragon yang ada di desa Shimotsuki setelah menyelamatkan Sabo. Kita pun tahu Sabo berasal dari kerajaan Goa juga. Nah, masalah hubungan Dragon dan Shimotsuki memang tidak akan kita bahas di sini ya, yang sudah saya bahas di video lain. Plus poin penting juga adalah jika desa Fushia, tempat Makino dan Luffy kecil banget itu, mereka bagian dari negeri Goa juga. Ingat ya, beberapa poin yang saya bilang cukup penting. Nah, dimana untuk timelinenya seperti yang bisa kalian lihat dari SBS ini, yaitu jawaban Oda langsung. Dia awalnya pergi bersama dengan para samurai Wano yang Oda sebut sebagai Grand Adventure. Ya iyalah, dari New World sampai ke East Blue itu jauh banget. Dimana di sana mereka menyelamatkan Warlock alias warga lokal dari bandit gunung. Kayaknya daerah East Blue ini emang hits banget ya untuk sebutan bandit gunung ya, kayak yang ada di desa Luffy dulu lah. Ingat, bukan Dadaun ya, dia mah Lord Dadaun.
Hingga akhirnya para samurai Wano menetap di sana dan menamainya Desa Shimotsuki. Serta orang tua sialan yang memberitahu Zoro tentang Tsunachi pun akhirnya Oda beritahu jika itu adalah Shimotsuki Kozaburo. Yang di sini bahkan Oda iseng banget nih ngasih clue dengan bilang jangan-jangan itu juga ada hubungannya ya dengan garis keturunan Zoro. Waduh. Nah, sebelum membahas kata-kata Oda ini, kita akan masuk ke bagian lain dari SBS yang menurut saya sama pentingnya. Dimana ada yang bertanya nih, siapakah yang membetulkan pintu di bar Makino dulu? Apakah dia orang yang sama dengan bos tukang kayu Frankie? Karena seperti yang kita lihat, mereka sangat mirip sekali. Di sini Oda menjawab, ya benar, dia dulu membetulkan pintu di desa Fusha yang saya kenalkan dengan nama Minatomo-san. Dan sekarang dia berada di New World Wano Kuni, negeri terisolasi. Bukankah itu hal yang aneh? Ya tentu saja itu hal yang aneh karena mereka bukan orang yang sama. Waduh, Oda ngejawabnya kayak gini. Jadi ternyata kata Oda sendiri mereka bukanlah orang yang sama tapi memiliki nama belakang yang sama dan terhubung dengan darah. Ingat, ini kata-katanya sangat menarik sekali yang dikatakan oleh Oda. Kenapa dia nggak bilang langsung jika itu adalah adik atau kakaknya? Dia bilang nama belakangnya sama dan itu hubungan darah. Bukankah kita sudah melihat dengan jelas apa yang Oda maksud? Ya, kedua orang itu berasal dari marga yang sama atau klan yang sama. Karena dilanjutkan dari kata-kata SBS juga bahwa sebuah kapal dari Wano Kuni sampai di East Blue beberapa dekade yang lalu. Yang ini cukup nyambung juga dengan cerita Kozaburo yang kita bahas sebelumnya, tapi yang berbeda dari SBS kali ini adalah perkataan Oda yaitu a few decades ago, bukan a decades ago lah, yang berarti kapal ini berbeda dengan kapal dari Kozaburo sebelumnya yang ada 55 tahun yang lalu. Toh timeline Luffy kecil Makino itu pun terjadi 12 tahun yang lalu kan, alias belum lama. Dimana kita lihat cerita dari SBS saja, bahkan Oda sudah saling menyambungkannya satu sama lain. Ini SBS loh, bukan manganya. Nah, poin penting juga di sini adalah salah satu keturunan dari seseorang di kapal itu adalah orang yang kita semua sangat familiar. Kita semua sangat familiar. Ini saya ulang lagi untuk kata-katanya yang kalian bisa baca sendirilah kata-kata ini yang Oda jawab di sebuah SBS-nya. Ini bukanlah karakter kayak Koshiro atau Kuina yang bisa kita bilang semua orang mengenal mereka. Yang notabene jika semua orang mengenalnya, orang tersebut pasti salah satu karakter utama di serial ini. Jadi menurut saya yang Oda maksud dari kata-kata itu adalah ibu dari Zoro. Saat dia sedang dalam keadaan hamil dari Zoro ini yang menjadi anak dari Shimotsuki Uchimaru dan akhirnya dia akan lahir di East Blue. Di mana itu sangat berhubungan sekali dengan poin yang tadi saya katakan a few decades ago, yang berarti bisa 1 atau 2 dekade yang lalu, plus salah satu keturunannya juga dari kapal tersebut. Jadi dari sini saja Oda sudah memainkan kata dengan sangat baik sekali. Bukankah sinonim dari keturunan adalah offspring yang bisa kita bilang itu seorang ibu lah. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu Zoro lakukan di kapal itu? Nah, sekarang kita akan masuk ke timeline dari Wano Kuni. Untuk mengingat ayah dari Zoro, ya dengan asumsi awal kita lah, dia adalah anak dari Uchimaru. Dimana Uchimaru ini adalah seorang daimyo dari Ringo. Jadi 28 tahun yang lalu, Orochi mengambil alih Wano Kuni, dan 25 tahun yang lalu juga, Oden kembali dari perjalanan luar biasanya. Serta 20 tahun yang lalu, Oden mati. Ini adalah major timeline yang kita semua tahu lah ya. Dan karena Zoro dia lahir 21 tahun yang lalu, bukankah aman jika kita asumsikan ibunya meninggalkan Wano 21 sampai 23 tahun yang lalu. Ingat karena ini One Piece jadi tidak dijelaskan lah umurnya plus berapa bulan. Jadi bisa saja umur Zoro ini 21 tahun plus 1 bulan lah atau 21 tahun plus 11 bulan. Makanya saya ambil best dan worst case-nya lah di 21 sampai 23 tahun yang lalu. Dan tahukah kalian apa yang menarik? Di waktu itu, Oden masih terus berdansa dan tepat 23 tahun yang lalu, bahkan Oda ngasih timeline yang dengan angkanya sangat pas di 23 tahun yang lalu. Yaitu saat Kaido melawan Moria di Ringo dan akhirnya makam dari Ryuma dicuri. Yang jasad dan pedangnya akhirnya kita tahu berakhir di Thrillbug sebagai zombie milik Moria. Jadi dengan Oden yang tetap tidak berbuat apapun pada saat itu, padahal ada pertarungan di distrik Ringo lah,
Yang karena kita pun tahu Oden ini masih aja terus berdansa sampai 2 tahun setelah insiden itu terjadi. Maka di situ Orochimaru menganggap bahwa berada di Wano Kuni sudah tidak lagi aman. Bukan karena dia tidak percaya dengan Oden, melainkan dia akan biarkan orang terkasihnya ke tempat yang aman. Bukankah ini insting paling manusiawi lah dengan hati, makanya di situ dia akhirnya menyuruh istrinya yang sedang hamil pergi keluar dari Wano Kuni. Yang memang pasti sangat ilegal, tapi dia sendiri akhirnya mengusahakan untuk pergi dari Wano Kuni ini. Nah, mengingat tukang kayu tadi bisa ada di desa Fushia itu, ingat a few decades ago yang tadi saya bahas. Bukankah sangat aman juga jika kita asumsikan kapal mereka saat itu ada juga yang sampai ke desa Shimotsuki tempat Zoro lahir. Dan akhirnya disitulah ibu dari Zoro ini berlabuh dan bertemu dengan sepupu-sepupu satu klannya, yaitu Shimotsuki Kaoshiro. Hingga akhirnya dia pun meminta perlindungan dari dojonya itu. Bukankah sesama klan Shimotsuki mau beda negara kayak mau apapun, jika klannya sama, mereka akan tetap saling melindungi. Serta fakta yang kita tahu juga adalah saat Oden ini mati, dikatakan daimyo-daimyo yang lain tidak sudi berada di bawah Orochi dan akhirnya mereka pun ditangkap seperti yang kita lihat di flashback dari Yamato. Walaupun pada akhirnya dia tetap melawan Kaido yang sebenarnya semua orang udah berkata sih, plus Yasui juga udah bilang jika semua daimyo tersebut sudah mati pada saat itu. Jadi lagi-lagi kita asumsikan di sini jika Orochimaru sudah mati. Ya walaupun saya cukup senang juga sih jika dia sebenarnya masih hidup. Serta jika kita mengingat jiwa paranoid dari si bangsat Orochi, ini bukankah lagi-lagi aman jika kita asumsikan dia akhirnya mengirim orang untuk mencari keluarga dari Orochimaru ini, lagi-lagi untuk meyakini bahwa mereka tidak akan datang untuk balas dendam. Jadi di sini Orochi dia mengetahui jika ibu dari Zoro ini hamil dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari anak tersebut. Ingat, semua kapal yang keluar dari Wano Kuni dapat diketahui karena contohlah ketika kapal Kinemon yang kecil saja bisa diketahui oleh Kaido dan Orochi yang kabur dari Wano, plus semua orang yang berhubungan pun pasti akan diberitahu. Apalagi ini terjadi 23 tahun yang lalu di mana Orochi masih memimpin jadi shogun pada saat itu. Ya contoh paling jelas ketika semua orang yang berhubungan dengan Oden pasti akan dibunuh dan para daimyo yang lainnya juga. Dan jika kita kembali ke timeline dari desa Shimotsuki tempat Zoro lahir dan di mana tempat dia tumbuh, di situ dia bersama ibunya di dojo dari omnya yaitu Kaoshiro. Ibu dari Zoro dia pasti meminta kepada Kaoshiro untuk menjaga identitas dari Zoro ini, alias agar tetap dirahasiakan lah, yang akhirnya Zoro pun mengambil nama Roronoa dan bukan Shimotsuki. Hal ini persis seperti S lah yang mengambil nama dari ibunya yaitu Portgas bukan Ghoul-nya. Yang sejujurnya saya pun cukup yakin jika ibu dari Zoro pasti menceritakan beberapa hal tentang Wano Kuni ini tanpa menunjukkan garis keturunan dari Zoro yang sebenarnya. Yang tentang hal ini akan saya jelaskan setelah teori ini selesai ya. Nah jadi saya berspekulasi ibu dari Zoro ini mati. Tapi karena tidak adanya petunjuk yang jelas, saya jadi tidak bisa berteori lebih lanjut lah terkait bagaimana ibu dari Zoro ini mati, atau marilah di sini kita asumsikan jika ibu dari Zoro ini mati karena sebuah penyakit. Mengingat banyak ibu dari karakter yang mati karena penyakit ini, contohlah ibu dari Usopp lah atau ibu dari Doflamingo sekalipun. Dan ingat, awal saya menyebutkan poin jika Kuina juga adalah seorang Shimotsuki. Bagaimana jika Orochi dengan paranoidnya ini akhirnya memerintah anak buahnya untuk mencari orang yang kabur, yaitu istri Orochimaru yang tadi saya bilang. Dan orang tersebut akhirnya berhasil sampai ke East Blue, desa dari Shimotsuki, di mana tujuan awalnya sebenarnya untuk membunuh Zoro, anak dari Daimyo Orochimaru. Tapi karena dia tidak bernama Shimotsuki, akhirnya mereka membunuh orang yang salah, dan itu adalah Kuina. Bukankah mereka ini dapat kita bilang seumuran, jadi pasti timelinenya pun sangat sesuai lah pada saat itu. Karena berkali-kali juga saya katakan, kematian dari Kuina ini sangatlah tidak masuk akal sekali. Dia mati katanya karena terjatuh dari tangga. Orang pendekar hebat yang dari kecil ini yang bahkan katanya Zoro bisa menang melawan orang dewasa, tapi Kuina bisa menang dari Zoro. Yang berarti fisik atas segalanya dari Kuina ini bisa kita bilang di atas Zoro lah. Dan dia mati terjatuh dari tangga.
Seorang pendekar hebat yang bahkan bisa menang dari Zoro ini mati hanya dengan terjatuh dari tangga. Bukankah ini sangat aneh sekali? Dan pasti pada saat itu Koshiro dia tahu Zoro pasti akan menyalahi dirinya dan membalas dendam jika diberitahu kebenaran. Makanya dia akhirnya menutup sebuah insiden pembunuhan itu sebagai eksiden atau kecelakaan. Serta hal paling aneh juga, kenapa pedang sepenting Wado Ichimonji, peninggalan ayahnya yaitu Kouzaburo, dia beri secara cuma-cuma ke Zoro doang, yang notabene cuma teman adu pedang dari Kuina sajalah. Jadi hal paling logis memang jika Koshiro ini tahu siapa Zoro yang sebenarnya. Nah, itulah akhir dari teori mengenai masa lalu Zoro. Jadi ada beberapa poin penting juga nih yang bisa kita dapatkan dari semua alur yang sudah kita tahu. Pertama, Orochimaru dan Yasui keduanya adalah seorang daimyo di waktu yang bersamaan juga di tempat yang berbeda. Tapi mereka dari klan yang sama yaitu Shimotsuki. Yasui adalah daimyo dari Hakumai dan Orochimaru adalah daimyo dari Ringo. Dan seperti yang kita tahu juga, Yasui tidak punya keturunan yang meneruskan namanya karena dari Vivre Card Oda bilang jika Otoko bukanlah anak kandungnya. Dan dengan Yasu yang sebagai daimyo dari Hakumai dan Hakumai juga adalah pelabuhan paling oke ya paling proper lah dari semua negeri Wano Kuni ini. Yang kita pun lihat dari flashback Oden setelah kematian dari Yasui ini. Dia juga sangat bangga dengan tugas itu. Makanya dengan ketatnya aturan Orochi dahulu, mereka tetap bisa membawa sebuah kapal keluar dari Wano Kuni dengan selamat. Yang kita lihat juga ketika Zoro bertemu dengan Yasui, Yasu tiba-tiba sangat nempel dengan Zoro dan terlihat dia sangat peduli terhadapnya untuk orang baru seperti Zoro ini. Yang bisa kita bilang ya dia kenal Zoro sepintas banget lah. Dia akhirnya membawa Zoro ke desa Ebisu dan sebagainya itu, yang disitu pun pasti Yasui sudah mengenal wajah dari Zoro atau mungkin ia punya feeling lah terhadap Zoro ini. Terutama mengingat salah satu kerabatnya yaitu Orochimaru. Sekarang saya mau bahas tadi hal mengenai ibu dari Zoro yang pasti dia memberitahu sedikit cerita tentang Wano Kuni kepada Zoro. Ya ini sebenarnya berbeda lah dengan timeline dari Zoro tadi, tapi kita akan mengerti bagaimana karakter Zoro dari hal ini. Wah udah cukup panjang juga ya untuk video ini, ya terima kasih lah buat kalian yang sudah menonton sampai sini. Oke, pertama kita akan mulai dari ambisi Zoro sendiri. Jadi seorang pendekar pedang terhebat yang Oda menggunakan kata-kata Daikengou sebagai ambisi dari Zoro itu. Ya buat yang udah nonton review saya waktu itu tentang chapter Orochimaru pasti udah jelas lah ya dengan kata-kata Daikengou ini. Dimana artinya adalah Great Swordman. Itu pun yang sebenarnya Zoro ucap berkali-kali sebagai impiannya. Dia ingin menjadi seorang Daikengou atau Great Swordman. Dimana hanya ada 3 orang saja lah sejauh ini di serial One Piece yang Oda menggunakan kata-kata Daikengou ini untuk seseorang yang sudah mencapai titik itu. Pertama adalah Mihawk yang jelaslah dia adalah seorang pendekar pedang terhebat di dunia saat ini. Lalu Daikengou yang kedua adalah Ryuma yang bahkan disebut sebagai Sword God. Jadi untuk ini cukup masuk akal lah. Dan untuk yang ketiga adalah ketiga samurai yang Kaido tangkap di gua itu yang salah satunya adalah Shimotsuki Orochimaru. Jadi dua bagian dari sebutan Daikengou barusan berasal dari klan yang sama yaitu klan Shimotsuki. Apa jangan-jangan Mihawk juga sama ya? Waduh, itu bukan bahasan di video ini ya. Dimana cerita tentang Daikengou ini mungkin hal yang Zoro dengar waktu dia kecil yang hidup di lingkungan Shimotsuki. Atau bukankah lagi-lagi nama desa Zoro dahulu adalah desa Shimotsuki juga. Dan karena setelah dia bertemu dengan Ryuma di Thriller Bark, kita pun lihat Zoro berkata, oh jadi kau adalah seorang samurai legendaris yang membelah naga di masa lampau. Dan situ Zoro sendiri pun berkata dia selalu ingin bertemu dengannya. Yang berarti Zoro dia pun sudah mendapatkan kisah tentang Ryuma dari ibunya saat dia kecil dahulu. Ya dengan tipis-tipis lah ya, yang sebenarnya kan kita pun tahu jika Orochimaru atau ayah dari Zoro ini keturunan langsung dari Ryuma. Yang notabene bisa kita bilang jika Zoro ini benar-benar anak dari Orochimaru, Ryuma adalah leluhur Zoro yang secara langsung. Dengan kata-kata Zoro yang ingin bertemu dengannya aja sudah sangat masuk akal sekali. Lalu hal unik lain juga adalah tentang sifat Zoro yaitu loyalty alias setia lah. Yang ini sebenarnya sifat dasar dari semua samurai yang kita pun tahu lah ya. Zoro ini adalah orang yang paling setia dan paling percaya sepenuhnya kepada Luffy
dari semua kru di bajak laut topi jerami ini. Ingat, Usopp pernah nantang Luffy lah, Nami juga pernah nggak percaya sama Luffy. Sanji juga nggak percaya, makanya terjadi insiden Whole Cake Island, lalu juga Robin yang jadinya insiden Enies Lobby. Hal ini mengingatkan saya kepada Yasui juga yang tetap percaya dengan Oden, bahkan sampai akhir hayatnya. Yang notabene sebenarnya Oden ini seorang bocah loh bagi Yasui ini dari segi usia. Serta hal penting juga adalah yang dikatakan Zoro, yaitu seorang kru yang hilang respectnya atau kepercayaannya kepada kaptennya pasti akan hancur. Hal ini juga mengingatkan saya ke keseluruhan Wano Kuni yang mengejek Oden. Penolong mereka, sang shogun sebenarnya dari Wano Kuni, sang kapten mereka. Ketika mereka kehilangan kepercayaannya kepada Oden dan kita pun lihat Wano akhirnya bertemu dengan kehancurannya. Serta beberapa fun fact menarik terkait Zoro ini, jika dia benar-benar keturunan sejati dari Daimyo Ringo, kata-katanya di Zou dahulu ini sangat menarik sekali. Dan jika garis keturunannya ini diketahui oleh seluruh negeri Wano, apa ya kira-kira reaksi mereka yang pas banget nih dengan kata-kata Zoro di Pulau Zou ini. Dan fun fact lain adalah jika Orochimaru dia punya peliharaan seperti Onimaru yang dapat berubah menjadi manusia berkat Hito Hitonomi model Onyudo. Zoro pun dia punya chopper seorang tanuki yang dapat berubah menjadi manusia juga dengan Hito Hitonomi. Dan sebagai penutup nih, terima kasih sekali buat kalian yang sudah menonton sampai di titik ini. Kita awali video ini dengan Zoro yang anak tersesat dari kata-kata keisingan Luffy yang mengejeknya. Dan kita pun tutup dengan hal yang sama. Zoro, sang anak daimyo keturunan dari Wano Kuni, yang tersesat jauh sekali sampai ke Ace Blue dan akhirnya bertemu dengan Luffy. Nah, jadi itulah dari saya tentang kisah lengkap dari Shimotsuki ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi di mana berisi Babang Zoro Juro, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.